Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025, memperkenalkan saya Esep Nasirudin, guru dari MTS Al-Hidayah Sindang Lengo, Mapel Bahasa Arab, sekaligus mahasiswa PPG LPTT UIN Maulana Malik Ibrahim Batch 1 tahun 2025, akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dengan nomor peserta 9852270057092. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Man. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan belajar, mari kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum kita dimulai untuk mata pelajaran bahasa Arab, sekarang kita akan melihat siswa-siswi yang hadir dan tidak hadir. Mari kita bersama-sama. Kalau yang hadir membaca hadir, kalau untuk laki-laki dan perempuan hadiroh. 1. Aris Maulana hadir. Cipto Hadir. Kesya Kristina Rian Muhammad Najar Seni Nur Cahya Sinta Nuria Sulis Amelia Agisna Siska Sipa Putri N Bambang. Ya, alhamdulillah. Jadi sebelum kita mempelajari pelajaran, mari kita speaking dulu bersama-sama yang sudah dari kemarin dipelajari. Mari kita sama-sama dibaca. Sebelum kita mempelajari mata pelajaran bahasa Arab yang biasanya kita dilaksanakan setiap hari, sebelum kita mempelajari bahasa Arab, biasa kita bermuhadzatsah dulu bersama-sama dan juga tanya jawab. Ahlan wa sahlan. Sabahul khair. Kaifa halukum? Kaifa halukum? Bi khair. Ila liqa. Syukran jazilan. Syukran jazilan. Wah, sudah lupa lagi. Kembali lagi dari apa? Dengan selalu welcome dan selalu terus-menerus setiap hari terus tanya jawab sama gurunya.
Kaifa halukum? Ilal liqa. Syukron jazilan. Ya, terima kasih untuk kelas 7 dalam mempelajari bahasa Arab. Nah, untuk kali ini insya Allah dalam mempelajari bahasa Arab untuk kelas 7 yang insya Allah dalam kesempatan hari ini Bapak akan membahas tema dalam bentuk mubtada dan khobar yang dikaitkan dengan adawatul jar. Nah, oleh karena itu perhatikan dalam mempelajari bahasa Arab mulai dari kosakata dan mulai dari kalimat-kalimat yang digunakan dalam bahasa Arab. Yang pertama itu adalah harus paham dulu tentang mufradat dan harus hafal. Insya Allah dari sebelum pelajaran mempelajari mubtada khobar, kalian kemarin dari bab 1 sudah dipelajari. Oleh karena itu sekarang insya Allah mempelajari bahasa Arab tentang mubtada khobar. Tetapi sebelum mempelajari mubtada khobar, kita harus mengulas dulu sedikit dari bab 1, baru nanti mulai dari mubtada khobar. Oleh karena itu mari kita saksikan bersama dan juga perhatikan, dan juga kalau ada tanya jawab Bapak akan ditanya mungkin satu persatu atau semuanya kita jawab, kalau yang bisa, kalau yang tidak ya nggak boleh, insya Allah. Jadi intinya bahwa siapa tahu yang sudah dipelajari oleh Bapak dari kemarin kalian bisa menjawab. Mudah-mudahan semua bisa menjawab. Yang diharapkan oleh Bapak kalian bisa menjawab. Yang mudah-mudahan ingat semuanya. Tadi pertama assalamualaikum, berarti dijawab waalaikumsalam. Nah, coba lihat oleh kalian semua masing-masing, laki-laki dan perempuan, masih ingat nggak kata-kata Bapak mahadi? Ingat? Ingat. Coba itu ada kelihatan gambarnya. Itu gambarnya apa? Pensil. Nah, Bapak menanyakan kepada kalian, kata-katanya mahadi, jawabnya adalah pensil. Jawabnya adalah dengan kalimat bahasa Arab mahadi. Ada. Coba siapa yang tahu? Ada mirsamatun. Ya. Mirsamun. Benar. Kalau kalimat kata mirsamun berarti itu kalimat mudzakkar. Sedangkan ini menggunakan kalimat muannas. Dikarenakan ada lafaz mahadihi, di pakai di berarti muannas. Berarti jawabannya adalah mirsamatun. Benar tidak? Nah, coba lagi. Coba sekarang jawab semua. Kata Bapak, mahada, jawabannya adalah Ada kitabun. ada kitabun. Ya, betul. Terima kasih. Terus. Nah, hadihi, jawabannya adalah Hadihi bidarun. hadihi Bidarun. sajidahu. Istirahat. Hadihi mistaratun. Alhamdulillah, berarti masih ingat ya. Coba lihat semua di depan. Mahadihi, jawabannya adalah Hadihi markadatun. hadihi, Markadatun. hadihi, Markadatun. hadihi, Batun. Ya, betul. Ya, lanjutkan. Mahada. Coba. Mahada. Jawabannya adalah ada. Ya. Ini. Ya, betul. Ya, jadi mempelajari bahasa Arab karena kalian yang dipelajari dari kemarin, kalian harus tahu juga. Ya,
Jadi harus memahami dan harus tahu arti dari makna mubtada tersebut. Karena nanti akan dikaitkan dengan judul bahasa Arab yang sekarang adalah mubtada khobar. Mari kita saksikan bersama-sama. Simak dalam judul mubtada dan khobar. Apa itu mubtada khobar? Apa itu mubtada? Apa itu khobar? Sebelum kita menjelaskan dalam mubtada dan khobar, harus tahu dulu kalian adalah tujuan pembelajaran atau dalam modul bahasa Arab adalah TP. Ya. Tujuan pembelajaran adalah peserta didik mampu menjelaskan bentuk, makna, dan fungsi kaidah mubtada khobar terkait tema adawatul madrasah. Satu, itu tujuan pembelajarannya. Yang kedua, peserta didik mampu menggunakan kaidah mubtada dan khobar dalam menyusun teks bahasa Arab terkait adawatul madrasiyah dengan baik dan benar. Peserta didik mampu mempraktikkan ungkapan sederhana tentang peralatan sekolah dengan memperhatikan susunan gramatikal mubtada wal khobar baik secara lisan maupun secara tulisan. Lalu bahwa apa itu mubtada, apa itu khobar? Kalian harus tahu kan? Atau harus kenal dengan mubtada dan khobar sebelum dikaitkan dengan adawatul madrasiyah, atau artinya adalah peralatan yang ada di sekolah. Banyak kan peralatan di sekolah. Pertama apa yang tadi? Nah, kedua. Nah, ketiga. Yang kencang. Kesatu. Kedua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Dan sebagainya. Banyak ya. Nah, oleh karena itu adalah adawatul madrasah. Madrasiyah atau madrasah atau peralatan yang ada di sekolah. Nah, apa itu khobar? Coba kelihatan oleh semua. Nah, bisa dilihat di depan. Gak usah melihat ke bawah, lihat ke depan. Nah, mubtada adalah kata benda atau dalam huruf isim yang berada di awal kalimat dan menjadi subjek. Sedangkan khobar adalah kata yang menjelaskan atau melengkapi mubtada sehingga membentuk kalimat yang sempurna dan berfungsi sebagai berikut. Semuanya untuk kelas 7 perhatikan, nanti ada penerangan antara mubtada dan khobar menjelaskan yang rinci. Ya, jadi nanti perhatikan oleh semua, nanti ditayangkan video depan oleh Bapak. Nanti perhatikan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam bahasa Arab jumlah ataupun kalimat itu kan ada dua macam. Ada jumlah ismiyah dan ada jumlah fi'liyah. Nah, kalau jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan juga khobar. Mubtada dan juga khobar. Untuk itu pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit demi sedikit tentang mubtada dan juga khobar.
Kita semua yang menyaksikan bahwa lebih dalam bahasa dengan judul mubtada khobar itu lebih jelas ya, insya Allah. Mungkin sudah melihat jelas dan prinsip, kalian sudah paham dan sudah semakin memahami ya. Untuk itu Bapak ingin ada yang ke depan, mau kelompok 1, mau kelompok 2, mau kelompok 3, terserah. Insya Allah mungkin untuk sekarang yang tampil ke depan kelompok berapa? Kelompok 1. Ya silahkan. Pertama ada moderator, yang kedua notulen, yang ketiga pemahaman materi, yang keempat udah segitu ya. Nah, ya silahkan ke depan yang kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Arisna Syarifatul Adawiyah. Saya sebagai moderator. Dan di samping kanan saya ada Sinta Nuria sebagai notulen. Dan di sampingnya lagi ada Amalia Nabima sebagai pemateri 1. Dan di sampingnya ada Sri Salamatul Adawiyah sebagai pemateri 2. Dan terakhir ada Kristina Wulan sebagai pemateri 3. Kami dari kelompok 1, kami akan menjelaskan materi tentang mubtada khobar kelas 7. Selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh pemateri 1 yang bernama Amalia Nabima. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan bentuk, makna, dan fungsi qaidah mubtada wal khobar terkait tema al-adawatul madrasiyah. Peserta didik mampu menggunakan Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sri Salamatul Adawiyah. Pemateri terakhir akan disampaikan oleh Kristina Wulan. Terima kasih kepada semua pemateri-pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Baik, apakah ada yang mau bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Keisha Ketasari Nur Asyifa dari kelompok 2 ingin memberikan pertanyaan, berikan contoh mubtada khobar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemateri 1, dipersilakan untuk menjawab dari pertanyaan kelompok 2. contoh kalimat mubtada dan khobar adalah al-waladu zakiyun yang berarti anak laki-laki yang cerdas. Terima kasih kepada semua pemateri-pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Baik, apakah ada yang mau bertanya? Nah, kelompok 2 sudah terjawab. Sudah. Apakah ada pertanyaan lagi? Perkenalkan, nama saya Dan dari kelompok 3 ingin bertanya, apakah ciri-ciri mubtada dan khobar? Kepada pemateri 3 untuk menjawab pertanyaan kelompok 3.
Berikut ciri-ciri mubtada dan khobar. Ciri-ciri mubtada: 1. Berupa isim kata benda. 2. Biasanya di awal kalimat. 3. Marfu berharkat domah. 4. Tidak disertai huruf jar atau amil lain. Ciri-ciri khobar: 1. Bisa isim, fiil atau jumlah. 2. Mengikuti mubtada. 3. Marfu juga. 4. Bisa dalam bentuk berbagai macam. Mana kelompok 3 sudah terjawab? Sudah. Cukup sekian yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata atau perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kepada siswa-siswi kelompok 1 yang sudah presentasi di depan. Bapak akan mengoreksi dan yang sudah tadi ketahui bersama ada kekurangannya dalam penjelasan atau materi yang Bapak lihat tadi, bahwa kebanyakan yang dipresentasikan 3 orang. Jangan sampai terulang lagi kelihatannya. Jadi melihat fokus dalam buku ketika menjelaskan. Nah, tadi ada yang mengatakan bahwa seperti ini, berikan contoh mubtada dan khobar. Nah, itu pertanyaan. Nah, lalu dijawab oleh yang di depan pemateri. Contohnya Zaidun qaimun. Nah, menurut Bapak bahwa tidak akan dipahami kalau seandainya hanya sekedar contoh, lalu harus diterangkan. Contohnya tadi Zaidun qaimun. Sebutkan Zaidun itu menjadi mubtada dikarenakan ada ciri mubtadanya, yaitu adalah Nah, yang kedua adalah qaimun, yaitu sebagai khobar dikarenakan jadi predikat. Jadi mubtada itu subjek, khobar itu qaimunnya adalah predikat. Itu semuanya mubtada dan khobar itu mempunyai ciri. Jadi itu harus disebutkan atau dijelaskan oleh pemateri. Yang kedua, ada pertanyaan lagi. Coba apa yang tadi katakan? Yang pertanyaan kedua, apakah ciri-ciri isim? Apakah ciri-ciri mubtada khobar? Nah, diantaranya ciri mubtada khobar. Apa coba yang tadi katakan? Nah, itu harus dijelaskan. Jangan hanya sekedar apa diberikan ciri-ciri mubtada khobar, jelaskan oleh pemateri. Nah, bla 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 bla. Nah, udah dijelaskan, baru insya Allah yang ada di belakang ya teman-teman kalian akan memahami. Nah, seperti itu kira-kira. Ini ada kata kalimat dalam bahasa Indonesia: merah, hijau, ungu, kuning, hitam. Ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah coba ya dikelompokkan. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, gitu ya. Ditulis di buku kertas 1 lembar, ada ketuanya, lalu ada apanya dan sebagainya. Lalu tulis nama-namanya. Lalu silakan buat mufradat. Berarti berapa mufradat? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berarti begini, apa merah bahasa Arabnya apa? Katanya. Lalu hijau bahasa Arabnya apa? Nah, nanti yang 5 mufradat ini kita bersama-sama bisa tidak seandainya kalimat mufradat merah, hijau, kuning, ungu, hitam itu dibuat dengan kalimat mubtada dan khobar. Mana mubtadanya, mana khobarnya. Paham kira-kira? Ya, coba sekarang langsung ya. Coba kelompok 1 ketuanya Amel, kelompok 2 ketuanya adalah
Siska. Kelompok 3 ketuanya adalah Rina. Ya, silakan kerjakan. Untuk pelajaran kali ini telah selesai. Untuk yang akan datang, minggu yang akan datang, kalian harus juga menyelesaikan tugas sekarang dalam waktu yang Bapak masih tugas. Silahkan dibuatkan kalimat bahasa Arab tentang adawatul madrasah dalam 2 kalimat. Jadi harus terbentuk dengan kalimat pada dan khobar. Nah, itu tugasnya untuk di rumah. Lalu untuk pelajaran di masa nanti minggu depan, insya Allah akan menjelaskan al-wani, yaitu artinya adalah warna. Sebelum Bapak jelaskan, kalian harus tahu dulu, silahkan hafalkan tentang warna-warna. Ini tahu kan warna-warna ada berapa macam? Nah, insya Allah tahu. Silahkan mencari di Google, banyak produk. Tugasnya sudah semuanya? Sudah. Coba Bapak mau bentar. Nanti dikumpulkan hasil lalu yang disuruh bekerja kelompok apakah hasilnya betul. Ya, betul. Coba yang ini. Ya, betul. Coba yang ini. Kelompok saja. Ya, betul. Ya, terima kasih semuanya. Silakan hasilnya yang sudah barusan Bapak berikan kedepankan yang tadi Bapak lihat. Silakan kedepankan dan kumpulkan. Alhamdulillah materi yang sudah Bapak sampaikan tadi sehingga kelihatannya dan saat Bapak pahami kalian
tugas-tugasnya dikerjakan dengan baik dan benar. Alhamdulillah mungkin sudah paham semuanya? Paham tuh? Ya, terima kasih. Sebelum Bapak tutup dalam mata pelajaran bahasa Arab kali ini, mari kita berdoa sama-sama dan juga dipimpin oleh kaliannya. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillah.